Oke, ketemu lagi dengan saya Anas dalam KF Review. Saat ini saya hostnya di sini. Senior siap. Izin senior. Ya. Oke. KF Friend, ketemu lagi dengan saya Cucu Ardiansyah di KF Review, di mana kita akan banyak membahas tips mengenai hiking, bushcraft, info gunung, dan juga mereview alat-alat outdoor. Nah, kali ini masih sama, saya ditemani oleh Bang Anas ya, sebagai penggiat bushcraft di Indonesia. Sebentar, yang nemenin saya atau Bang Cucu nih? Bang Anas dong, kan saya hostnya. Oke, siap. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara merawat bilah atau pisau. Ya. Itu yang perlu saya tahu, Bang. Oke. Jadi yang perlu kita ketahui nih, Bang Anas, di dunia pisau itu kita bikin simple bahwa biasanya ada dua kategori untuk jenis baja. Ya, ada stainless steel, ada juga carbon steel. Karbon, betul. Ya. Nah, perawatan untuk carbon steel dan stainless steel juga berbeda, ya. Ada hal-hal yang membedakan perawatan antara keduanya. Nah, kali ini ya kita akan tanya tips and trick dari Bang Anas, cara beliau merawat bilah-bilahnya. Siap. Yuk, silakan Bang Anas. Baik. Gimana? Jadi seperti yang sudah disebutkan Bang Cucu, bahwa pisau pada umumnya terbagi jadi dua, stainless dan karbon. Dan kebetulan saya memiliki dua jenis pisau tersebut, Bang, di rumah ya. Biasanya setiap sebelum dan sesudah penggunaan saya selalu merawat bilah-bilah saya. Jadi yang selalu saya bawa, contohnya ini adalah pisau Mora Knife Eldris dari stainless. Untuk stainless saya sendiri biasa perawatannya adalah dengan menggunakan stropping kulit saja, Bang. Oke. Ya, jadi sebelum penggunaan saya stropping aja beberapa kali dari dua sisi. Sedangkan untuk itu hanya untuk merawat ketajamannya. Betul. Supaya besoknya edge-nya ya, supaya besoknya sudah siap digunakan. Dan setelah penggunaan, ketika saya pulang ke rumah, saya ulang lagi, biasanya saya stropping. Nah, untuk stainless saya hanya sesimpel itu untuk penggunaannya, kecuali untuk yang karbon, karena biasanya saya ketika berkegiatan ini belum tentu 1 bulan sekali. Oke. Jadi ketika kebanyakan pisau karbon yang ada di rumah dengan sarung kulit, kondisi rumah yang mungkin agak lembab, itu biasanya ada sedikit berjak-berjak atau korosi gitu. Nah, perawatan yang saya lakukan sebelum menggunakan itu saya asah ulang. Jadi biasanya saya menggunakan batu asah yang halus, yang grit di atas 1000. Kemudian untuk menajamkan ulang, penajamannya biar lebih sempurna, saya menggunakan amplas. Oke. Amplas. Jadi saya menggunakan 4 grit yang utama, grit 400, grit 800, grit 1200 dan grit 2000 sebagai finishingnya. Jadi ketika ada chipping atau ada apa sedikit, saya pakai batu asah, kemudian baru saya kasih tatakan kayu yang persegi. Kebetulan saya mohon maaf nih, saya nggak bawa di sini. Pakai amplas itu saya ulang. Jadi contoh pisau ini 400 dengan amplas grit 400, 10 kali gesek balik, sesi satunya 10 kali, dan yang 800, 1200 dan 2000 ini sama. Saya menggunakan perlakuannya sama. Nah, untuk finishing akhir saya selalu menggunakan stropping. Saya menggunakan 2 jenis stropping. Yang pertama dengan bahan celana jeans yang lama, ya saya potong, saya khususkan untuk stropping ini. Yang kedua menggunakan bahan kulit dari sabuk, gitu, dari bekas sabuk yang lama. Jadi untuk stropping ini saya menggunakan jeans yang saya oles dengan langsol atau batu hijau. Jadi contoh ini ada jeansnya, saya kasih minyak singer oil yang biasanya buat penjahit itu, Bang. Saya basahi, kemudian saya oles langsol, kemudian baru saya stropping. Untuk dengan stropping dengan jeans dan kulit saya sama. Jadi pertama saya biasa kalau dengan jeans dulu saya cek dulu. Biasanya untuk
batas ketajaman yang saya mau itu adalah ketika sudah cukup untuk seset kertas, saya pikir sudah cukup. Yes. Karena ketika kita berkegiatan di sini, paling pisau saya kebanyakan ketemunya kayu, begitu Bang. Ya. Oke. Ya jadi tadi versi cara merawat pisau versi Bang Anas. Ya, buat saya pribadi ya. Nah, itu kan tadi kita baru kulik mengenai untuk ketajaman pisaunya sendiri. Nah, kalau untuk penyimpanannya sendiri gimana Bang Anas? Ya, penyimpanan sebetulnya saya tidak ada hal khusus gitu. Saya biasanya menggantung. Jadi saya punya satu rak khusus di mana pisau-pisau tersebut saya gantungkan. Oke. Tapi sebelum saya simpan, contoh setelah pisau saya gunakan, terutama ketika di camp, kadang banyak teman yang sebenarnya tidak sadar akan pisau, mereka tidak membawa pisau. Jadi pisau yang saya pakai, terutama yang dari berbahan karbon, mereka gunakan untuk memasak. Gitu. Jadi untuk motong-motong sayuran, buah atau yang lain-lain. Nah, ketika sampai rumah, saya ketika masih di lokasi camp, biasanya langsung saya lap, pakai tisu atau pakai kain supaya pisau itu selalu dalam keadaan kering. Nah, ketika sampai rumah, saya ulang, saya bersihkan. Saya biasanya kasih wax atau kasih minyak sayur begitu. Itu hanya untuk menahan supaya tidak korosi. Dan ketika lama tidak saya gunakan, biasanya saya cek pisau itu sekitar 2-3 minggu. Saya cek apakah ada korosi atau enggak. Kalau ada, saya bersihkan lagi dengan stropping begitu. Oke. Mungkin juga nggak jauh beda ya sama apa yang dijelaskan sama Bang Anas ya. Jadi kalau dari versi saya sendiri sebetulnya hampir sama ya dengan penjabaran tadi dari Bang Anas. Cuman memang kita harus memperhatikan bahwa pisau-pisau berbahan karbon atau berbahan stainless steel ya, dia suka bereaksi terhadap benda-benda tertentu. Bila ini juga sensitif terhadap beberapa cairan, terutama cairan yang dihasilkan oleh buah-buahan. Ya kayak misalnya jeruk atau apel gitu ya. Jadi memang disarankan pada saat setelah penggunaan itu harus langsung dilap bersih. Ya. Nah, tadi Bang Anas sudah memberikan informasi mengenai cara memelihara versi Bang Anas. Ya. Ya. Nah, kalau dari versi saya, biasanya pada saat setelah saya pakai ya, saya akan selalu lihat, saya akan selalu cek kondisi bilah ya. Kalau misalnya memang bilah tidak ada kerusakan yang berarti ya, misalnya ada rolling atau chipping ya, biasanya juga saya melakukan hal yang sama. Sampai rumah saya stropping ya, cukup di stropping ya. Itu untuk yang pisau yang bahan apa Bang? Sama sebetulnya. Sama. Karbon sama stainless sama, ya? Karbon sama stainless sama ya. Kalau untuk kita merawat dari edge-nya sendiri. Ya. Gitu ya. Nah, setelah saya stropping, biasanya saya cek lagi ada bercak apa enggak. Ya, nah biasanya kalau ada bercak ya saya bersihin, biasanya saya gunain autosol gitu ya, untuk membantu menghilangkan bercak. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah agak terlalu lama, biasanya bercak-bercaknya itu akan susah hilang gitu. Tapi nggak apa-apa, bercak itu menandakan bahwa pisau itu digunakan sesuai dengan kodratnya. Betul. Ya. Tidak hanya disimpan tidak hanya disimpan atau tidak hanya menjadi pajangan. Setuju. Ya. Nah, lalu setelah sudah bersih ya, biasanya nanti untuk penggunaan seat yang menggunakan bahan plastik ya, biasanya memang akan saya taruh langsung. Nah, beda perlakuannya kalau misalnya menggunakan seatnya menggunakan dari bahan kulit. Betul ya. Jadi biasanya kalau dari bahan kulit, pisaunya saya taruh, nggak saya gabungan. Oh begitu. Yes, karena biasanya kalau bahannya kulit, nah dia ada reaksi kimia, kita sebutnya reaksi kimia ya, yang di kulit, yang bila pada penyimpanan lama, nah dia juga akan bisa mempengaruhi dari
bilah tersebut. Walaupun itu stainless. Yes, betul. Oke. Gitu ya. Jadi kita harus lihat dari salah satu wadahnya juga. Kalau dia plastik, no problem. Tapi kalau kulit biasanya ditaruh dipisah. Ya. Ya, dipisah. Bang Cucu, saya mau tanya nih, apa terutama terkait sarung pisau ini? Tadi disebutkan seperti pisau dari Mora ANF ini bahan setnya atau sarungnya dari plastik ya, Plastik. sedangkan kebanyakan pisau-pisau dari local maker ini dari kulit. Yes. Bagaimana dengan sarung pisau dari bahan Kydex? Apakah itu sifatnya sama dengan plastik? Sama. Sama ya? Ya, sama dengan Kydex. Kydex dengan kita sebutnya polimer ya ini. Polimer ya, betul. Polimer plastik dan polimer ini itu sifatnya sama. Oke. Kydex Oke. dengan ini ya. Nah, karena sebetulnya baik plastik dan Kydex itu bukan alami gitu. Jadi biasanya dia nggak menimbulkan reaksi Kimiawi. kimiawi gitu. Nah, karena juga salah satunya di Mora juga mengeluarkan versi yang menggunakan seat dari Kulit ya? kulit. Ya. Nah, itu juga makanya kita perlu sampaikan bahwa bila seatnya kulit, ada baiknya dicabut, diletakkan tidak di dalam seatnya. Oke. Itu yang pertama. Lalu ada juga saya sering melakukan untuk bila-bila saya yang mungkin penggunaannya agak lebih lama ya. Saya taruh di dalam lemari. Biasanya perawatan yang saya lakukan itu, kalau misalnya saya memang sudah pastikan ini nggak akan saya pakai dalam keadaan lama, saya sering melakukan apa yang disebut yang namanya mumifikasi. Baru dengar ini saya. Nah, apa itu Apa ini? Ya. mumifikasi? Jadi mumifikasi itu jadi bilah pertama itu kita bersihkan. Kalau memang bisa kita cuci ya, pakai sabun juga boleh ya. Tapi kita harus pastikan bahwa setelah itu kita keringkan dengan sangat kering. Ya. Ya. Nah, setelah kering, bilahnya biasanya saya kasih wax. Ya. Saya kasih wax. Wax ini wax khusus atau? Sebetulnya untuk wax sendiri ada wax khusus untuk pisau. Ya. Ya. Nah, biasanya kalau nggak ada wax, yang tadi kita bisa menggunakan seperti minyak sayur. Ya. Ya. Nah, setelah sudah dilapisi oleh wax atau minyak sayur, nah biasanya saya membungkus menggunakan plastik wrap. Yang biasa Ya. buat makanan itu? Yes, betul. Jadi Oke. saya wrap sehingga bilahnya juga nggak terekspos sama udara langsung. Oh begitu. Yes. Nah, baru setelah itu kita bisa masukkan ke dalam seatnya, sarungnya. atau misalnya bila menggunakan kulit juga nggak apa-apa, karena sudah dilapisi oleh plastik wrap tadi. Tapi sebelumnya ini ya, kondisi Ya, kita harus bilah pastikan kondisinya itu kering. kering dulu ya. Kering dulu, kita lap apa segala macam, kondisinya kering. Baru kita lumurin wax atau minyak sayur ya. Lalu habis itu baru kita bungkus dengan plastik wrap. Ya. Ya. Nah, itu yang disebut juga mumifikasi untuk perawatan pisau. Baik. Bang Anas gitu Baik. ya. Nah, setelah itu biasanya kita masukin, dan kalau saya untuk pisau-pisau yang lama biasanya per 2 bulan atau per 3 bulan baru saya cek. Ya. Dimandikan kembang atau gimana Bang? Maksudnya Bang, mandi kembang untuk setiap bulan tuh setiap. Jadi biasanya kita hanya ngecek dari apakah timbul korosi ataukah timbul efek bercak-bercak dari misalnya dari waxnya atau dari minyak sayurnya gitu. Jadi Berarti memastikan nggak perlu ada ritual-ritual khusus nggak ya perlu, untuk bilahnya ya? nggak perlu Oke. dimandikan Iya. gitu kan, nggak perlu. Sebah dulu. Nggak. Jadi pisau ini kan sebetulnya tools ya, Ya. Bang. Jadi kalau orang banyak berpikir bahwa pisau ini sebagai alat kejahatan atau alat pembunuh gitu, sebetulnya konsep itu salah gitu loh. Ya. Pisau
knife is a tool, Alat bantu ya. alat bantu, dan salah satu alat bantu yang memang sudah dari berabad-abad yang lalu ya, salah Ya. satunya alat pisau ini sebagai alat pemotong gitu ya. Jadi itu versi cara merawat pisau dari Bang Anas, dan juga versi cara merawat pisau dari saya gitu. Nah, cuman saya baru beberapa kali ini ada beberapa informasi yang baru saya dengar dari Bang Cucu nih. Jadi terima kasih Bang Cucu sudah menunjukkan saya cara-cara baru, terutama terkait bilah-bilah yang mempunyai sarung kulit, mumifikasi itu tadi. Ya, sama-sama apa namanya Bang Anas, ya mudah-mudahan dengan kita sharing ini ya kita akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru tentunya. Terutama buat teman-teman di KF Outdoor ini Bang, karena tujuan kita ini adalah memberikan mereka edukasi ya, Edukasi, ya, betul. untuk merawat barang-barang, karena bagaimanapun semua alat untuk kegiatan outdoor ini adalah investasi Bang Betul, ya. betul. Jadi investasi, dan alat-alat ini kita harus pastikan pada saat kita nanti akan menggunakan itu bisa berfungsi dengan baik. Setuju Bang, Ya, wajib itu. dengan salah satunya ialah dengan cara merawatnya, gitu. Dan pada saat kita terdesak, ya ini juga menjadi satu investasi yang mungkin bisa menghasilkan uang. Dijual maksudnya? Dijual Oke. maksudnya. Bukan Bang. Dijual maksudnya. Oke. Kayak friend, sekian bincang-bincang saya dengan Bang Anas mengenai cara merawat bilah atau pisau. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya, di edukasi-edukasi selanjutnya. Tetap stay sharp, dan knife is a tool. Jadi pisau ialah alat bantu ya, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga ada aparat yang melihat kita, jadi mereka ketika kita membawa pisau kita tidak kena razia Bang. Semoga Bang Yes, itu harapan kita. Oke, Oke. sampai ketemu lagi. ya. Sampai ketemu lagi.